Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah Dia yang senantiasa memberkati kehidupan kita, yang menolong dan menuntun kita melewati hari-hari hidup ini. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan hidup, kita percaya bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang menang di dalam Tuhan. Sebab ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa waktu ini kita ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Dia. Saya mengajak kita semua mari menyanyi dan nyanyian kemenangan iman nomor 84. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Laksana sungai yang mengalir. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Damai dan sentosa dari Allahku yang laksana sungai yang mengalir terus. Damai yang sempurna dan mulialah makin mengalirlah makin dalamnya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut hilanglah. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Haraplah Allah, janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, dengan penuh syukur kami datang menghampiri Engkau. Berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu buat kami. Menjalani kehidupan kami bersyukur bahwa kami menikmati kekuatan, kami menikmati kesehatan dari Tuhan. Menjalani aktivitas kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, ibu bagi anak-anak kami, juga bagi saudara-saudara kami dalam tanggung jawab pekerjaannya di luar rumah. Kami bersyukur bersama-sama bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, kesempatan ini kami mengucap syukur bahwa kami ada bersama-sama dalam pujian, dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami mempersiapkan hati dan kehidupan kami dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus akan terus menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah kami boleh memahami setiap hal di dalamnya, boleh mengerti dan menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mari membaca Alkitab kita. Saya telah pilih dari satu ayat firman Tuhan, Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Sekali lagi saudara, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu.
Tema kita pada saat ini ialah murah hati. Murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pepatah bijak berkata seperti ini. Hidup kita akan selalu penuh makna jika hati kita selalu mau memberi. Hidup kita akan selalu penuh makna jika hati kita selalu mau memberi. Kekasih-kekasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini mengungkapkan bahwa Raja Salomo pada masa tuanya memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kepada orang banyak, juga kepada kita, agar setiap kita memiliki kemurahan hati dalam hal memberi di dalam kehidupan ini. Dalam ayat ini Salomo berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Ya, ini ungkapan yang sungguh menarik. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Salomo. Ungkapkan melemparkan roti ke air itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, ya. Lalu apa maksud dari perkataan ini? Ya, ada beberapa macam penafsiran dari hal ini. Ada penafsir yang berkata bahwa roti yang dimaksud itu ialah benih gandum yang pada akhirnya juga bisa dibuat menjadi roti. Nah, ketika orang-orang Mesir menabur benih, itu mereka satu ketika ada banjir di ladang mereka dan mereka menabur benih itu tenggelam dan benih itu jatuh, pada akhirnya bahwa benih itu akan tumbuh di ladang. Lalu ada juga orang yang menafsirkannya tentang ketika memancing, ya, memberikan umpan, lalu umpan itu akan dimakan oleh ikan dan orang itu mendapatkan hasil dari umpan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya tidak ada penjelasan yang pasti tentang pepatah ini. Akan tetapi bahwa secara umum ungkapan Salomo ini dianggap sebagai nasihat supaya kita semua hidup untuk bermurah hati. Ya, pada bagian ini Salomo ingin mengajarkan perihal memberi yang berbeda dari dunia ini lakukan. Apa yang kita mau pelajari dari hal ini, saudara-saudara? Bagaimana kita hidup dalam kemurahan hati? Yang pertama ialah bermurah hatilah dalam hal memberi. Ya, roti di sini diibaratkan atau diumpamakan sebagai kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia, dan memang seperti itu bahwa di wilayah Timur Tengah, di wilayah Eropa, Amerika, roti itu dianggap sebagai makanan pokok, sebagai hal yang utama. Dan Salomo ingin mengajarkan kepada kita supaya kita hidup dalam kemurahan hati dalam hal membagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memberi bukan hanya kepada orang-orang yang kita sukai. Memberi bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Memberi bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Salomo di sini ialah hidup dalam kemurahan hati untuk memberi kepada orang-orang yang memang membutuhkan, yang sungguh membutuhkan. Entahkah mungkin orang itu dekat dengan kita atau tidak, entahkah itu orang yang baik kepada kita, orang yang kita sukai. Tetapi yang Salomo ingin tekankan ialah bahwa hiduplah dalam kemurahan hati untuk memberi. Kalau dunia berkata bahwa ya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, itu sesuatu yang lazim. Tetapi kalau kejahatan dibalas oleh kebaikan, ya itu sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa meskipun mungkin kita tidak terlalu senang dengan orang yang kita bantu, tetapi Salomo ingin mengingatkan bahwa teruslah hidup bermurah hati untuk memberi kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Memberi atau bermurah hati memberi bukanlah memberi dengan sisa-sisa yang ada. Ketika kita sudah merasa berlebih, ketika kita sudah merasa berkecukupan, maka sisanya itu
kita baru berikan kepada orang lain. Atau memberi sesuatu yang tidak kita sukai. Karena kita tidak suka, maka kita kasih saja ini kepada orang lain. Sebab kita tidak senangi, kita kasih saja kepada orang lain, gitu. Lalu ada juga ya memberi karena kelimpahan, yaitu hal yang wajar. Tetapi yang Salomo maksudkan di sini ialah marilah memberi dalam segala keadaan. Mother Teresa, Ibu Teresa pernah berkata seperti ini. Satu hal yang kuminta kepadamu, janganlah pernah takut untuk memberi. Tapi jangan memberi dari kelebihanmu. Artinya bahwa setiap saat, setiap waktu kita dituntut untuk hidup dalam kemurahan hati. Bukan hanya ketika kita berkecukupan, bukan hanya ketika kita berkelimpahan, ya. Bukan hanya ketika kita punya banyak lalu kita mau memberi. Tetapi dalam keadaan apapun, diusahakan dalam kehidupan ini untuk tetap melihat keadaan sekeliling kita. Kita tidak memberi dari kelimpahan, tapi bahkan kita mampu memberi dari mungkin keterbatasan kita. Seperti seorang janda yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia memberi dari kekurangannya, ya. Untuk dirinya saja dia tidak cukup, tetapi dia mau memberi dari kekurangannya. Itulah kemurahan hati. Lalu yang kedua, apa yang Salomo maksudkan ialah bermurah hatilah tanpa pamrih. Ya, kalau dunia ini berkata, ya 1 dibalas 1, 2 dibalas 2. Artinya apa yang kita buat harus mendapatkan pamrih dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa memberilah tanpa mengharapkan pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa. Memang pada bagian selanjutnya Salomo berkata seperti ini. Maka engkau akan mendapatkannya, ya. Engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Apa yang firman Tuhan mau katakan? Bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan ini. Tuhan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita memberi. Kita tidak akan pernah merasa kehabisan ketika kita memberi. Dan Tuhan pasti memperhitungkan kemurahan hati yang kita lakukan. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh dengan tulus, dengan ikhlas membantu orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Justru kita akan bersuka cita. Ya, walaupun mungkin kita tidak mendapat balasan dari orang yang kita bantu, dari orang yang kita beri. Firman Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan lama kembali setelah itu. Mungkin kita akan mendapatkan balasannya dari orang lain, bukan pada waktu itu, di waktu-waktu yang kita tidak tahu kapan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan ketika kita memberi. Itulah sebabnya prinsip memberi ialah kita bermurah hati tanpa mengharapkan pamrih di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang firman Tuhan mau ajarkan? Bahwa bermurah hatilah tanpa banyak pertimbangan. Ya, seringkali ketika kita mau membantu orang lain, kita berpikir, kalau saya memberi ini, nanti saya akan pakai apa? Kalau saya memberi ini, apakah saya tidak akan kekurangan? Kalau saya memberi ini, apakah saya tidak akan kehabisan? Terlalu banyak pertimbangan. Kita tidak mau rugi. Kita tidak mau kehilangan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Ada juga orang yang punya prinsip bahwa selalu mau mengadahkan tangan, tetapi tidak mau menundukkan tangannya. Artinya selalu meminta, selalu berharap bahwa dialah yang diberi, tetapi dia tidak mau berkorban untuk memberi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tidak kita terlalu banyak pertimbangan, kita tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mau ingatkan bagi kita pada saat ini bahwa Tuhan memberikan kita berkat dalam kehidupan kita ini bukan untuk milik kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi ini saya yakin
Ada saja saudara-saudara kita dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Jangan menutup mata, jangan menutup diri. Gunakan kesempatan ini untuk berbagi satu sama lain di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi orang yang murah hati. Tuhan memperhatikan orang yang murah hati. Karena dengan bermurah hati, dengan memberi, kita tidak mengurangi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lemparlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Hiduplah dalam kemurahan hati, dan Tuhan siap akan terus memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, senantiasa menganugerahkan berkat di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang begitu indah, begitu luar biasa di dalam Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh anugerah. Biarlah kami terus belajar bersyukur atas limpahan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kami hidup menjadi pribadi yang bermurah hati, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang hidup mau berbagi buat orang lain di sekeliling kami. Taruhlah dalam hati kami kerinduan untuk mau memberi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah dalam kehidupan kami memandang kepada Tuhan, dalam kemurahan hati Tuhan, mau mengampuni dosa-dosa kami, dan kami pun boleh mewujudkan kasih itu, bermurah hati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, biarlah kami semua hidup dalam anugerah-Mu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Berikanlah terus kami hikmat dan kuasa di dalam Tuhan, melakukan tanggung jawab kami semua dengan baik. Kami berdoa untuk tanggung jawab kami, baik itu kami yang berada di rumah, saudara-saudara kami yang bekerja di luar rumah. Tuhan juga akan melindungi dan menyertai kami semua, memampukan kami semua bekerja dengan baik dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibu-ibu, rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kibahat Jemaat Sangatta. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan di dalam iman, dalam segala tantangan hidup yang kami hadapi, pergumulan secara pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah Engkau memberikan kami terus kuasa dan kemenangan menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa pada saat ini untuk beberapa jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Guni Maliku, kami berdoa untuk Bapak Ishak Sau yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau berkenan menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur bersama rekan kekasih kami, Ibu Mira Palobo, atas pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Saudara kami boleh mengalami pemulihan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan kesehatan ini. Sempurnakanlah baginya Bapa, sehingga ke depan dia boleh kembali melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. Juga saudara-saudara kami yang lain, buat Ibu Yohana Karapa, buat Ibu Esther Bongi Siampa, buat Ibu Alfrida Sangrapu, biarlah Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka sempurna di dalam Tuhan, sehingga ke depan ada kekuatan yang baru, mereka boleh terus menjalankan aktivitas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berikanlah kami selalu perlindungan yang sempurna, buat suami kami masing-masing dalam pekerjaan mereka, buat anak-anak kami dalam perjuangan mereka. Tuhan akan menolong dan memampukan mereka semua melaksanakan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami bersama. Berkatilah persekutuan kami ini, berkatilah pengurus yang ada, supaya kami semua tetap hidup dalam anugerah Tuhan, membangun persekutuan ini bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau terus tuntun hidup kami melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan.
Dan pada akhirnya kami mohon kepadamu, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.